Kali ini kita akan membandingkan penggunaan dua metode iterasi. Yang pertama metode biseksi dan metode regulasi. Dalam kasus ini kita menggunakan persamaan fx sama dengan x kuadrat minus 17 dengan batas atas 3, batas bawah 5, dan e sama dengan 0,01. Yang pertama kita akan menjelaskan penggunaan dari metode biseksi, yaitu dengan persamaan yang tadi fx sama dengan x kuadrat minus 17. Pertama kita buat tabel dengan pil pertama A, diteruskan dengan fb B, pil ketiga M, diteruskan dengan fa, fb, dan fm. Untuk mencari nilai M, yang pertama kita cari terlebih dahulu nilai M dengan persamaan A ditambah B dibagi 2. Jadi kita peroleh 3 ditambah 5 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi nilai M sama dengan 4 untuk iterasi pertama. Untuk memperoleh nilai FA, kita gunakan persamaan fx sama dengan x kuadrat minus 17. Jadi nilai A kita masukkan ke persamaan tersebut. Jadi kita peroleh nilai 3 kuadrat sama dengan 9 dikurangi 17 berarti sama dengan minus 8 untuk FA pada iterasi pertama. Sama dengan FA, FB juga menggunakan persamaan di atas, yaitu fx sama dengan x kuadrat minus 17. Jadi nilai B kita masukkan ke persamaan tersebut dan diperoleh hasil sama dengan 8. Begitu juga dengan fm, kita gunakan persamaan yang tadi. Jadi kita masukkan 4, maka diperoleh nilai 4 kuadrat sama dengan 16 dikurangi 17 sama dengan minus 1. fm sama dengan minus 1. Untuk iterasi selanjutnya, kita terlebih dahulu mengecek persyaratan pada metode biseksi, yaitu bila FA dikali dengan FM sama dengan negatif, berarti B diganti dengan M untuk iterasi selanjutnya, dan FB diganti dengan M, FM untuk iterasi selanjutnya. Tetapi karena di sini FA dikali dengan FB hasilnya positif 8, karena positif 8 di atas dari 0, jadi yang diganti adalah FA diganti dengan M. Jadi di sini kita tulis A sama dengan 4. Karena A diganti dengan M, berarti FA juga ikut diganti dengan M. Jadi FA untuk iterasi sekarang sama dengan minus 1. Kemudian untuk nilai B sama dengan nilai sebelumnya, yaitu 5. Dan untuk nilai tengahnya sama dengan nilai sebelumnya, yaitu menggunakan rumus A ditambah B dibagi 2, berarti sama dengan 4,5. Kemudian untuk nilai FB gunakan rumus yang seperti tadi, jadi sama dengan 8 karena nilainya sama dengan sebelumnya. Kemudian untuk FM kita gunakan rumus yang sebelumnya juga, tapi dengan memasukkan nilai 4,5, jadi sama dengan 3,5. Di sini karena FA dikali dengan FB hasilnya adalah negatif 8, jadi iterasi diteruskan, karena apabila FA dikali dengan FB hasilnya positif atau di atas dari 0, maka otomatis iterasi tersebut dihentikan. Tetapi karena di sini minus 8, berarti iterasi diteruskan.
Untuk iterasi selanjutnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu pertama cek antara FA dan FB, maksudnya FM. Apabila FA dikali FM hasilnya adalah negatif, berarti B untuk iterasi sekarang sama dengan FM, dan FB sama dengan FM. Tetapi apabila FA dikali FB hasilnya adalah positif, berarti yang diganti adalah A. A sama dengan FM, maksudnya A sama dengan M. Begitu juga dengan FA. FA akan sama dengan FM. Dan selanjutnya kita cari nilai M, dan begitu pun seterusnya sampai batas E didekatkan oleh FM atau FM mendekati E, batas error tersebut. Untuk kasus yang ini, iterasi yang dilakukan adalah sampai 10 kali. Sampai 10 kali iterasi. Di sini terlihat bahwa nilainya sudah mendekati atau sudah lebih kecil dari batas E-nya tersebut. Kalau tadi kita udah jelasin gimana caranya menggunakan metode biseksi, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan metode regulasi. Metode regulasi hampir sama dengan metode biseksi, hanya ada perbedaan pada mencari nilai tengah. Kalau pada biseksi dengan cara A ditambah B dibagi 2 untuk mencari nilai tengah. Sementara untuk metode regulasi dengan cara FB dikali A dikurangi FA dikali B, kemudian hasilnya dibagi FA dikurangi FB. Maka dari itu, sebelum mencari nilai tengah, kita harus terlebih dahulu mencari nilai FA dan nilai FB, yaitu dengan cara sama dengan biseksi, dengan cara memasukkan nilai 3 ke rumus fx sama dengan x kuadrat minus 17, berarti nilainya sama dengan minus 8. Kemudian untuk FB-nya masukkan nilai B, kemudian masukkan ke rumus, dan hasilnya sama dengan 8. Dari nilai A, nilai B, nilai FA, nilai FB, baru bisa kita tentukan nilai M atau nilai tengah dengan rumus M sama dengan FB dikali A dikurangi FA dikali B. Kemudian hasilnya dibagi FB dikurangi FA. Kemudian hasilnya sama dengan 4. Kemudian untuk FM hampir sama dengan FA dan FB, yaitu menggunakan rumus fx sama dengan x kuadrat dikurangi 17. Jadi kita masukkan nilai 4 ke rumus tersebut dan mendapatkan nilai minus 1. Untuk meneruskan iterasi, terlebih dahulu kita cek apakah FA dikali dengan FB hasilnya positif atau tidak. Di sini minus 8 dikali dengan 8 sama dengan minus 64. Jadi hasilnya di bawah 0 atau negatif. Jadi untuk literasi selanjutnya bisa diteruskan. Untuk literasi yang kedua, terlebih dahulu kita cek apakah FA dikali dengan FM hasilnya positif atau tidak. Jika dia negatif, berarti nilai B untuk literasi sekarang sama dengan nilai M, dan nilai FB untuk literasi sekarang sama dengan nilai FM. Dan bila hasilnya positif, berarti nilai A sama dengan nilai M. Kemudian nilai FA sama dengan nilai FM. Karena di sini minus 8 dikali dengan minus 1 hasilnya positif, berarti yang diganti adalah A. A diganti dengan M. Berarti nilai A untuk iterasi sekarang sama dengan 4. Karena nilai A sama dengan 4,
dan diambil dari nilai M, otomatis nilai FA sama dengan nilai M, nilai FM. Jadi untuk nilai FA untuk literasi sekarang sama dengan -1. Kemudian untuk nilai B, langsung saja kita ambil dari literasi sebelumnya, yaitu 5. Selanjutnya kita cari nilai FB, karena untuk mencari nilai tengah kita harus mencari nilai FB terlebih dahulu. Nilai FB dengan memasukkan rumus 5 ke dalam rumus X kuadrat dikurangi 17. Jadi nilainya sama dengan 8. Kemudian kita cari nilai M atau nilai tengah dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu nantinya akan mendapatkan hasil 4,111. Selanjutnya kita cari nilai FM. FM menggunakan rumus Fx sama dengan X kuadrat minus 17 dengan memasukkan nilai M. Jadi nilai ini kita masukkan ke rumus tersebut. Jadi nantinya akan mendapatkan hasil minus 0,0987. Mohon maaf di sini tulisannya agak berantakan, tapi nanti kita akan perbaiki. Di sini untuk batas errornya 0,01, sementara FM-nya sudah hampir mendekati 0,01 tadi, yaitu nilai FM sekarang 0,09 sekian. Jadi sudah hampir mendekati. Untuk iterasi selanjutnya hampir sama dengan iterasi sebelumnya, yaitu pertama kita cek antara FA dikali dengan FM apakah nilainya positif atau tidak. Jika nanti positif atau negatif, biar bisa kita tentukan apakah nantinya nilai B sama dengan X atau nilai A sama dengan X. Kemudian bisa kita cari nilai M atau nilai tengahnya. Setelah mencari semua nilai A, B, M, FA, dan FB, nantinya kita tentukan apakah iterasi tersebut diteruskan atau dihentikan, yaitu dengan cara FA kali FB. Kemudian untuk iterasi finalnya, untuk regulasi sampai dengan 3 literasi. Beda dengan metode biseksi sampai dengan 10 iterasi. Di sini sampai 3 iterasi dengan nilai 0,00952 itu sudah mendekati atau lebih kecil dari batas error 0,01. Kalau tadi kita udah menjelaskan penggunaan biseksi dan metode regulasi untuk menyelesaikan persamaan Fx sama dengan X kuadrat minus 17 dengan batas atas 3, batas bawah 5, dan batas I 0,01. Sekarang coba kita analisis antara metode biseksi dan metode regulasi. Dengan metode biseksi, dengan persamaan di atas atau permasalahan di atas, hanya membutuhkan 10 iterasi. Sementara dengan metode regulasi jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode biseksi karena hanya membutuhkan 3 iterasi. Hanya dari segi hasil, menurut kelompok kami, dengan menggunakan metode biseksi, hasilnya jauh lebih akurat dibandingkan regulasi. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa dengan menggunakan metode biseksi, hasil dari iterasi tersebut jauh lebih akurat, namun untuk memperoleh hasil tersebut jauh lebih lama dibandingkan regulasi, karena regulasi membutuhkan 3 iterasi, namun hasilnya tidak lebih akurat dengan menggunakan metode biseksi. Sekian dari materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.